Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan PPT kami yang berjudul Manajemen Dana Bank Syariah. Di sini saya sendiri, Rianda Zafiri, akan menjelaskan tentang pengertian manajemen dana. Manajemen dana bank syariah adalah upaya yang dilakukan oleh lembaga bank syariah dalam mengelola atau mengatur posisi dana yang diterima dari aktivitas funding untuk disalurkan kepada aktivitas financing dengan harapan bank yang bersangkutan tetap mampu memenuhi kriteria-kriteria likuiditas, rentabilitas, dan solvabilitasnya. Yang B, tujuan dan pengelolaan manajemen dana. Secara umum, dapat digambarkan bahwa tujuan manajemen dana adalah yang pertama, memperoleh profit yang optimal, yang kedua, menyediakan aktiva cair dan kas yang memadai, yang ketiga, menyimpan cadangan, yang keempat, mengelola kegiatan-kegiatan lembaga ekonomi dengan kebijakan yang pantas bagi seseorang yang bertindak sebagai pemelihara dana-dana orang lain. Yang kelima, memenuhi kebutuhan masyarakat akan pembiayaan bank syariah dirancang untuk melakukan fungsi pelayanan sebagai lembaga keuangan bagi para nasabah dan masyarakat. Yang C, sumber dana bank syariah. Bank syariah sebagai suatu lembaga keuangan yang salah satu fungsinya adalah menghimpun dana masyarakat, harus memiliki suatu sumber untuk menghimpun dana sebelum disalurkan ke masyarakat kembali. Sumber dana bank syariah terdiri dari yang pertama, modal inti atau core capital. Modal ini adalah dana modal sendiri, yaitu dana yang berasal dari pemegang saham bank, yakni pemilik bank. Yang kedua, sumber-sumber penghimpunan dana. Pada dasarnya, bank mempunyai 4 alternatif menghimpun dana untuk kepentingan usahanya. Yang pertama, modal ini atau core capital. Modal ini adalah dana modal sendiri, yaitu dana yang berasal dari pemegang saham bank, yakni pemilik bank. Pada umumnya dana modal inti terdiri dari yang A, modal yang disetorkan oleh para pemegang saham. Sumber utama dari modal perusahaan adalah saham. Yang B, cadangan, yaitu sebagian laba bank yang tidak dibagi, yang disisihkan untuk menutup timbulnya risiko kerugian di kemudian hari. Yang C, laba ditahan, yaitu sebagian laba yang seharusnya dibagi kepada para pemegang saham, tetapi oleh para pemegang saham sendiri atau melalui rapat umum pemegang saham diputuskan untuk ditanam kembali dalam bank. Akan dilanjutkan dengan Nur Syarifah. Sumber-sumber penghimpun dana. Pada dasarnya, bank mempunyai 4 alternatif menghimpun dana untuk kepentingan usaha lainnya, yaitu ada dana sendiri. Meskipun proporsi dana sendiri ini relatif kecil apabila dibandingkan dengan total dana yang dihimpun ataupun total aktivitasnya, dana sendiri ini tetap merupakan hal yang penting untuk kelangsungan usahanya. Yang B, ada dana dan deposan. Pada dasarnya, sumber dana dan masyarakat dapat berupa 1. Giro, 2. Tabungan, 3. Deposito berjangka, 4. Cara lain penghimpunan dana dan deposan. Persaingan yang ketat dalam penghimpunan dana antar bank telah memunculkan produk-produk baru dalam penghimpunan dana. Produk-produk baru tersebut yaitu ada sertifikat all deposito, merupakan hasil pengembangan dana deposito berjangka. Yang kedua ada deposito on-call, yaitu simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan pemberitahuan lebih dahulu dalam jangka waktu tertentu. Yang C ada rekening giro terkait tabungan. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Nurul Syarifah, yaitu rekening giro terkait tabungan. Rekening ini memiliki fasilitas yang memungkinkan nasabah untuk menikmati bunga yang lebih tinggi, yaitu bunga tabungan. Tetapi tetap dapat menikmati kelebihan dari fasilitas rekening gironya.
Penyetoran oleh nasabah selalu dimasukkan ke dalam rekening tabungan. Sementara jika nasabah menarik cek atau biliet giro dan ternyata saldo rekening giro tidak mencukupi, pihak bank akan melakukan pemindah bukuan dari tabungan ke rekening giro. Pihak bank dapat melakukan pemindah bukuan setelah mendapatkan surat kuasa dari nasabah. Kemudian ada dana pinjaman. Dana pinjaman yaitu merupakan teori tingkat bunga pasar. Menurut pendekatan ini, tingkat bunga ditentukan oleh permintaan dan penawaran dana pinjaman. Istilah dana untuk pinjaman mencakup semua bentuk kredit, kemudian seperti pinjaman, obligasi atau tabungan. Dana pinjaman mengacu pada modal keuangan yang tersedia untuk berbagai pinjaman individu dan institusi. Kemudian selanjutnya ada sumber dana lain. Selain berasal dari dana sendiri, dana deposan dan dana pinjaman, sumber penghimpunan dana dapat juga berasal dari sumber-sumber lain yang tidak dapat digolongkan dalam jenis dana di atas. Dana pinjaman terdiri dari call money. Call money ini merupakan sumber dana yang dapat diperoleh oleh bank berupa pinjaman jangka pendek dari bank lain melalui interbank call money market. Kemudian ada pinjaman antar bank. Kebutuhan pendapatan kegiatan usaha suatu bank dapat juga diperoleh dari pinjaman jangka pendek dan menengah dari bank lain. Berbeda dengan call money, seperti telah diuraikan pada bagian sebelumnya. Pinjaman ini dilakukan bukan untuk memenuhi kebutuhan dana mendesak dalam jangka pendek, melainkan untuk memenuhi suatu kebutuhan dana yang lebih berencana. Kemudian yang ketiga ada kredit likuiditas Bank Indonesia atau LKBBI. Sesuai dengan namanya, LKBBI ini diberikan oleh Bank Indonesia terutama kepada bank yang sedang mengalami kesulitan. Kemudian sumber dana lain terdiri dari setoran jaminan, kemudian ada dana transfer, surat berharga pasar uang, diskonto Bank Indonesia, titipan atau wadiah. Titipan atau wadiah ini terdiri dari rekening giro wadiah dan rekening tabungan wadiah. Dan penjelasan terakhir mengenai penggunaan dana bank. Setelah dana bank ketiga telah dikumpulkan oleh bank, maka sesuai dengan fungsinya sebagai intermediari, bank berkewajiban menyalurkan dana tersebut untuk pembiayaan. Dalam hal ini, bank harus mempersiapkan strategi penggunaan dana-dana yang dihimpun sesuai dengan rencana alokasi berdasarkan kebijakan yang telah digariskan atau yang telah ditetapkan dengan tujuan untuk mencapai tingkat profitabilitas yang cukup dengan tingkat rasio yang rendah dan untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat. Alokasi penggunaan dana bank syariah pada dasarnya dapat dibagi ke dalam dua bagian penting dari aktiva bank, yaitu aktiva yang menghasilkan dan aktiva yang tidak menghasilkan. Sumber dari dana bank ini terdiri dari dana yang bersumber dari bank itu sendiri, yaitu perolehan dana dari sumber bank itu sendiri, maksudnya adalah dana-dana yang diperoleh dari dana bank, salah satu jenisnya modal setoran dari para pemegang saham. Kemudian ada dana dari deposan, terdiri dari giro, yaitu rekening giro, cek, biliet giro, jasa giro, deposito berjangka, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada dana pinjaman, terdiri dari call money, yaitu pinjaman antar bank, kredit likuiditas Bank Indonesia atau KLBI. Yang keempat ada sumber dana lain, berupa setoran jaminan, yaitu dana transfer, surat berharga bukan bank, diskonto Bank Indonesia. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dari tutur kata maupun perilaku kami, karena kami masih dalam tahap pembelajaran. Sekian dari kelompok 9. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.